Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Musa Al-As'ari dari kelas HPI 1B dengan NIM 0502 032 4048. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi pengantar ilmu hukum yang berjudul karakteristik ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri itu merupakan disiplin akademis yang esensial untuk memahami aturan, norma, dan struktur hukum yang melibatkan masyarakat. Definisi ilmu hukum. Definisi ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menganalisis aspek-aspek hukum dengan hukum itu sendiri sebagai objek utamanya. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan mengatur perilaku individu serta kelompok. Sebagai suatu disiplin, ilmu hukum bersifat sistematis, normatif, dan dinamis. Adapun beberapa ciri-ciri ilmu hukum diantaranya: 1. Normativitas. Normativitas itu apa sih? Ilmu hukum berfokus pada suatu aturan yang mengalami tindakan manusia. 2. Sistematis. Sistematis adalah struktur dan hierarki yang jelas dalam pengelompokan. Misalnya, hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga, empiris, yang artinya melibatkan pengelompokan dan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas. Yang keempat, dinamis. Maksudnya apa sih dinamis itu? Dinamis adalah hukum itu berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Dan yang terakhir, yang kelima adalah interdisipliner, yaitu ilmu hukum itu sendiri tidak dapat dipahami secara terpisah dari disiplin ilmu-ilmu lain, seperti tidak terlepas dari ilmu sosiologi, psikologi, dan semacamnya. Salah satu pembagian utama dalam kajian ilmu hukum adalah hukum normatif dan empiris. Yang pertama, hukum normatif. Hukum normatif adalah norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ilmu hukum ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan penilaian terhadap keadilan dan implementasi hukum yang ada. Fokus utama dalam ilmu hukum ini adalah validitas hukum yang berkepatuhan terhadap norma-norma yang sudah ada. Adapun beberapa karakteristik ilmu hukum normatif itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum itu apa sih? Sumber hukum itu adalah yang dibahas dalam pembahasan ini adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini merujuk pada sumber-sumber yang diakui secara resmi oleh negara sebagai dasar hukum yang sah, seperti undang-undang dan undang-undang yang dibawahnya seperti Perda, Perpru, dan lain-lain. Yang kedua, teori hukum. Teori hukum ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu teori positivisme. Teori positivisme hukum adalah menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara dan harus dipatuhi, terlepas dari apakah ia dianggap adil atau tidak. Selanjutnya, teori hukum alam. Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan keadilan universal. Yang selanjutnya lagi yaitu teori hukum sosiologis. Memfokuskan pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan melihat hukum sebagai produk interaksi sosial itu. Dan yang terakhir adalah teori hukum kritis. Teori hukum kritis
menyoroti bahwa hukum tidak terlepas dari kekuasaan dan seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Dan karakteristik ilmu hukum normatif selanjutnya adalah prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ilmu hukum itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, prinsip legalitas. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dan yang terakhir adalah prinsip manfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ilmu hukum yang kedua setelah ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris itu adalah suatu fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Ilmu hukum ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih bekerjanya hukum itu di masyarakat. Dan ilmu hukum ini adalah bagian ilmu hukum yang lebih menitik beratkan hukum dari perspektif masyarakat atau hukum ini sendiri hidup dalam masyarakat itu, sehingga hukum tersebut akan efektif berlaku. Adapun beberapa karakteristik hukum normatif, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan indisipliner dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, fokus pada pengumpulan data empiris dengan menggunakan berbagai teknik. Yang ketiga, menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan fenomenal, fenomena hukum yang diteliti. Yang keempat, bersifat konstekstual. Dan yang terakhir adalah memperkuat kebenaran penelitian. Itu adalah beberapa materi tentang karakteristik ilmu hukum dan jenis-jenisnya. Ya, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah ilmu hukum memiliki karakteristik yang mendasar, termasuk normativitas, sistematis, empiris, dinamis, dan interdisipliner. Ilmu hukum juga dapat dibagi menjadi ilmu hukum normatif dan empiris. Nah, yang saya bahas tadi. Dalam hal ini, hukum tidak dilihat saja hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, dan politik yang mewarnai dalam bangsa kita. Oleh karena itu, mengintegrasikan kedua-duanya ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana hukum sendiri itu beroperasi di masyarakat yang akan menuju dalam negara yang lebih makmur dan adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.